Sudah muncul ya? Sudah dokter. Sudah ya. Oke ya, kita mulai ya. Untuk perkuliahan kali ini, eh, saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas mengenai anti angina ya, anti angina. Nah, ini sebenarnya anti angina ini adalah mirip-mirip dia, sama ya dengan eh, anti hipertensi. Cuma pembahasannya nanti gimana kita bisa eh, mengatasi daripada suatu gejala akibat jantung kekurangan oksigen ya. Jantung yang kekurangan oksigen akan menyebabkan nyeri ya. Nyeri itulah yang dikatakan sebagai angina ya. Jadi iskemia atau awalnya terjadi hipoksia ya di jaringan jantung, akhirnya nanti bisa menyebabkan iskemia, itu menimbulkan rasa nyeri karena dia mengeluarkan mediator-mediator inflamasi yang menyebabkan rasa nyeri ya. Oke, ini sebagai kasus terlihat ya. Jadi ada laki-laki 45 tahun datang dengan keluhan nyeri dada yang menembus ke punggung, berkeringat dingin ya. Nah, nadinya cepat dan kecil serta pucat ya. Tekanan darahnya 165 per 120, nadinya 132 kali per menit ya. Di EKG-nya tampak ST elevasi ya. STEMI ya. ST elevasi. Oke, didiagnosa sebagai miokard infark ya. Jadi karena dia ST elevasi namanya STEMI ya. ST elevasi miokard infark ya, dan hipertensi berat. Apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa coba menjawab sebelum kita ke perkuliahan? Ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, dokter. Ya, siapa namamu deh? Anes, dok. Dengan NIM 102. Anes, Iya, dok. Anes, anestesi ya benar. Bapakmu dokter anestesi, bukan? Bukan, dok. Kenapa namamu Anes? Apa artinya Anes? Nggak tahu, dok. Itu kakek yang beri nama, dok. Oh iya, oke. Ya, gimana jawabannya, Anes? Izin menjawab, dok, sebelumnya. Jadi, kasus pasien ini kan dia dengan tensinya 165 per 120. Bisa dikatakan dia itu hipertensinya grade 2. Dan di sini juga di EKG-nya itu ada ST elevasi ataupun STEMI. Nah, untuk tata laksananya itu, mungkin yang pertama kita bisa lakukan teknik ABC dulu, airway, dengan mempatenkan jalan nafasnya. Terus bisa juga dengan breathingnya, itu kita kontrol dari respiration rate-nya. Kalau misalkan meningkat, kita tengok lagi saturation dari oksigennya. Dimana kalau misalkan saturation dari oksigennya itu besar dari 90, berarti kita bisa pasang oksigen secara nasal. Tapi kalau misalkan dia saturation oksigennya itu kurang dari 90, berarti kita bisa pasang oksigennya secara pakai masker gitu, dok. Terus untuk circulationnya itu kita cek tekanan darah sama capillary refill time-nya bagaimana. Habis itu kita pasang akses IV line. Terus untuk tata laksana awalnya itu pada pasien kita bisa kasih yang tadi seperti oksigen, terus kita juga bisa menambahkan aspirin. Selanjutnya kita juga bisa memberikan aspirin itu 160 sampai 325 miligram. Terus untuk itu juga untuk mengurangi nyeri dadanya karena ada elevasi pada EKG-nya,
itu tuh bisa diberikan nitrogliserin secara sublingual ataupun secara spray. Dan itu tuh bisa diulangi maksimal secara 3 kali. Habis itu kalau misalkan emang nyeri dadanya itu tidak bisa membaik, setelah diberikan nitrogliserin, kita bisa memberikan morfin secara IV line. Terus dikarenakan ini pasiennya itu dia mengalami ST elevasi ataupun STEMI, pada EKG-nya itu kita bisa berikan terapi definitif yang dimana itu tuh dicek dari reperfusinya dok. Dia tuh untuk terapi definitifnya itu kan reperfusi itu kurang dari 12 jam. Itu bisa dilakukan PCI ataupun fibrinolitik. Kalau misalkan sekiranya itu dia itu udah lebih dari 12 jam, itu tuh berarti kita bisa eh, langsung ke terapi adjunktifnya dok. Tapi kalau misalkan kurang dari 12 jam, itu tuh baru kita kasih yang reperfusi tadi, PCI ataupun fibrinolitik. Dan dia itu kalau misalkan kurang dari 120 menit, misalkan nih dia dari rumah sakit daerah gitu kan, yang dimana di rumah sakit itu tuh tidak ada PCI. Nah itu tuh kalau misalkan sekiranya kita rujuk ke rumah sakit pusat yang ada PCI-nya itu bisa kurang dari 120 menit nyampe di rumah sakit, ya berarti kita rujuk aja. Tapi kalau misalkan emang sekiranya itu dia lebih dari 120 menit, maka pasiennya tadi itu tidak perlu dirujuk, tapi cukup kita kasih fibrinolitik. Namun kalau misalkan setelah kita kasih fibrinolitik tapi belum berkurang gejala nyerinya tadi itu dok, itu bisa kita lakukan rujuk saja. Seperti itu dok. Ya, ya. Oke, bagus ya. Sekarang siapa yang bisa eh, menambahi atau mungkin ada yang mau mengoreksi? Karena pembahasan kita ya benar ya yang dibilangnya ya, dibilang oleh Anes ya. Eh, Perlakuan kita adalah dengan melakukan primary survey ya, mulai dari airway, breathing, circulation, oke. Sekarang coba kita lebih ke farmakologisnya aja. Apa aja kira-kira yang akan kamu berikan? Ada yang mau menambahi? Apa aja kira gini aja, secara simpel. Anis benar ya, saya nggak menyalahkan. Anis benar. Sudah benar jawabannya ya. Sampai ke tindakan yang intervention ya. Dilakukan PCI ya. Kalau memang akhirnya itu adalah diindikasikan untuk dilakukan PCI ya. Kira-kira kalau obat-obatnya apa aja yang diberikan pada pasien seperti ini? Pasiennya baru datang nih di IGD ya. Primary survey oke semua. Terus obatnya apa? Nah, kamu lihat dia sudah dengan nyeri ya, nyeri dada ya. Artinya di sini sudah ada kemungkinan hipoksia bahkan iskemia dari otot jantungnya ya. Nah, otot jantung itu apa yang memberikan mensuplai darah di situ, mensuplai oksigen di situ di otot jantung? Arteri koroner ya. Nah, jadi orang yang dengan angina itu pengobatan pertamanya adalah kamu harus memberikan vasodilator untuk arteri koronernya ya. Boleh kamu berikan isosorbit dinitrit,
boleh kamu berikan nitroprusid ya segala macam. Tapi biasanya yang ada di IGD atau di puskesmas itu adalah isosorbit dinitrit ya. Jadi diberikan sublingual. Atau kalau ada yang sediaannya nitrogliserid tadi ya, yang sediaannya spray, maka dispray ke mulutnya ya. Karena obat ini sangat-sangat apa? Lipid soluble ya. Jadi dia itu langsung diberikan di bawah lidah. Kalau dia tablet nanti dia akan langsung diserap ya melalui membran kita ya, membran sel kita sehingga dia masuk ke sistem sirkulasi dan menuju ke arteri koroner untuk menyebabkan vasodilatasi. Kemudian kamu berikan apa? Antihipertensi ya untuk memperbaiki tekanan darahnya ya. Kemudian kita berikan apa? Thrombolytic agent ya benar tadi ya. Atau antiplatelet. Bisa kamu berikan apa? Aspirin atau clopidogrel ya. Terus biasanya penyempitan arteri koroner itu akibat apa? Akibat aterosklerosis ya. Maka berikanlah obat-obatan untuk aterosklerosisnya seperti golongan statin misalnya. Seperti itu ya. Dan obat-obatan lain. Kalau memang dia ternyata nyerinya tidak teratasi, boleh dengan menggunakan morfin. Morfin itu selain sebagai analgetik dan sedatif ya untuk menenangkan pasiennya, dia juga bersifat vasodilator morfin itu ya. Jadi memperbaiki sistemik vaskular resistennya, baik itu di arteri koroner maupun di sistemik. Intinya apa? Intinya kamu harus menurunkan demand daripada jantungnya ya dan meningkatkan supply daripada oksigen dan mikronutrien ke jantungnya ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kamu lihat ini. Ini adalah arteri koroner daripada jantung. Kamu lihat. Sebelum spasme ya, mungkin pasiennya awalnya dia nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Dia sudah punya itu aterosklerosis di arteri koronernya. Tapi begitu dia mempunyai aktivitas yang mengharuskan jantungnya bekerja lebih cepat, nah baru dia demand-nya meningkat, artinya supply-nya berkurang, sehingga di daerah yang terjadi aterosklerosis itu akan bermasalah dalam mengalirkan darah, ya, dalam mensuplai oksigen dan mikronutrien ke otot jantung yang ditujunya, ya, atau aterosklerosisnya itu sudah menyebabkan spasme total. Ini udah spasme total ya di bagian ini ya. Nah, walaupun di bagian yang ini belum ya. Ini adalah kolateralnya ya. Jadi karena di sini spasme total, ini muncul kolateral di sini ya. Ini adalah mekanisme kompensasi tubuh, mekanisme kompensasi jantung untuk tetap mempertahankan jantung itu mendapat suplai oksigen. Ini kolateral ini, arteri kolateral ya. Ini sebenarnya sudah spasme untuk ke arah sini, tapi terbentuk kolateralnya. Ini dalam proses yang lama dan membutuhkan waktu ya. Nah, inilah karena misalnya di sini demand oksigennya meningkat, suplai di sini harusnya meningkat karena aktivitas yang bertambah dari individu tersebut misalnya. Atau kalau misalnya tanpa aktivitas pun sudah terjadi, itu sudah sangat parah berarti ya. Nah, di sini akan
bagian jantung yang dialiri oleh arteri ini akan kekurangan oksigen, hipoksia. Hipoksia itu menyebabkan mediator inflamasi meningkat. Mediator inflamasi salah satunya adalah menyebabkan rasa nyeri. Rasa nyeri yang bersumber dari sinilah itu yang terasa di punggung sampai menjalar ke lengan tadi ya. Oke ya, itulah makanya tahap awal ya, terapi pertama yang harus kamu berikan, perlebarlah arteri di sini dengan menggunakan vasodilator ya. Vasodilator langsung yang kerjanya cepat. Bisa nitrogliserid, bisa isosorbit dinitrit misalnya ya. Sambil kita mengatasi yang lain ya. Oke, kamu lihat ini patofisiologi angina pectoris ya, sebenarnya sudah saya terangkan tadi ya. Jadi arterinya menyempit, terjadi iskemia ya. Otot jantung tidak menerima oksigen secara cukup akibat dari menyempitnya arteri koroner ya, sehingga ini menyebabkan chest pain ya, dan rasa tidak nyaman di dada. Nah, ini kalau diterapi dengan obat dan dia membaik, ya tidak perlu sampai dengan tindakan PCI, atau PCI bisa dilakukan secara elektif. Tapi kalau ternyata pengobatan farmakologis kita tidak mampu menangani ini ya, dan bahkan sudah menyebabkan aritmia jantung karena adanya iskemi di bagian daripada jantung tersebut, nah inilah nanti yang pertimbangannya oleh dokter jantung kapan dia harus dilakukan PCI. Seperti yang kata Anes tadi, lebih dari 12 jam segala macam, oke boleh, itu kamu belajar nanti lebih lengkapnya pada dokter jantung ya. Tentunya blok ini juga kamu belajar kan sama dokter jantung. Oke. Nah, patofisiologinya ya seperti ini, kita lihat ya. Kalau dia normal, oksigen supply dengan oksigen demand itu harus seimbang ya. Nah, kalau oksigen demand-nya meningkat, itu biasanya ditandakan dengan heart rate yang meningkat, kontraktilitas dari jantungnya meningkat ya, tension daripada otot jantungnya meningkat ya. Nah, kalau dia tidak dibarengi dengan kemampuan oksigen supply yang baik, maka itulah terjadi angina pectoris. Nah, disinilah obat-obatan daripada anti angina itu bekerja. Bagaimana dia menurunkan demand dan dia meningkatkan supply. Contohnya, beta blocker dan kalsium channel blocker. Karena tadi oksigen demand yang meningkat menyebabkan heart rate yang tinggi dan kontraktilitas yang meningkat, maka kita kurangi dia dengan kita menggunakan beta blocker dan kalsium channel blocker. Jadi ini juga merupakan anti angina, jangan salah ya. Kalau yang saya bilang tadi isosorbit atau nitroglycerid itu adalah yang cepat untuk mengatasi gejala anginanya, berupa nyeri, dan cepat dan dia yang paling cepat dia ya untuk memperbaiki aliran atau setidaknya memperluas arteri koronernya sehingga segera mengurangi gejala. Nah, setelah itu baru kita berikan obat-obatan multimodal yang lain gitu ya, maksudnya ya. Boleh kita tambahkan beta blocker, kalsium channel blocker ya. Nah, terus apalagi obat-obatan yang lain? Nah, seperti nitrat, golongan nitrat. Nah, golongan nitrat ini tadi secara perifer atau secara lokal dia memperbaiki aliran darah di koroner. Secara sistemik dia akan menyebabkan dilatasi daripada pembuluh darah sistemik, sehingga itu akan menyebabkan preload-nya akan berkurang ya. Kalau CCB di afterload-nya dia akan mengurangi afterload ya. Walaupun sebenarnya obat CCB ini juga akan mempengaruhi ke sini, ini mempengaruhi ke sini ya. Jadi ini tidak sebagai patokan, tapi mayoritas atau yang dominan melakukan hal tersebut di afterload itu biasanya CCB. Walaupun ada obat yang lain ya. Preload itu nitrat ya, seperti itu.
Beta blocker iya nggak? Ya iya juga ya. Ada aktivitasnya kan, kita belajar kemarin, dia mendepresi daripada renin dan angiotensinogen 2 kan. Nah, berarti dia juga berpengaruh di systemic vascular resistance. Seperti itu ya. Jadi jangan batasi pengetahuannya, maksud saya seperti itu ya. Ini hanya sebagai panduan yang dominan ya. Nah, iskemia ya, ini dia yang saya bilang tadi ya, nitrat ya itu sangat baik dan yang paling cepat golongan nitrat untuk memperbaiki flow ke arah subendokardial yang sudah mengalami iskemia ya. Bisa juga dengan CCB, bisa juga dengan beta blocker. Tentunya ini lebih kepada maintenance-nya nanti ya. Oke, jadi regional flow distribution di arteri koroner itu kita tingkatkan. Oksigen extraction-nya Oke, oksigen extraction-nya juga harusnya meningkat ya kalau kita tingkatkan regional flow distribution-nya ya. Kemudian coronary blood flow-nya juga kita tingkatkan ya. Oke, jadi kita turunkan demand-nya, kita tingkatkan supply oksigennya. Itu pengobatan. Patofisiologinya adalah peningkatan oksigen, peningkatan oksigen demand tidak disertai dengan peningkatan oksigen supply akibat ya penyakit aterosklerosis tadi di arteri koroner atau penyebab-penyebab yang lain ya. Oke, ini dia ya. Jadi oksigen demand itu adalah akibat dari peningkatan oksigen demand itu adalah hasil dari heart rate dengan systolic blood pressure yang dilakukan oleh jantung. Makanya systolic blood pressure itulah kontraktilitas jantung, heart rate ya. Oke, apa sih goal daripada terapi angina ini? Kita mau meningkatkan aliran darah ke arteri koroner. Kita gunakan vasodilator ya. Nitrate organic donors ya atau kalsium antagonis kita berikan ya. Kalau misalnya tidak di puskesmas ternyata isosorbit dinitrit habis, ya langsung gunakan amlodipin atau nifedipin yang kalsium antagonis. Walaupun kerjanya mungkin tidak secepat ini ya, ini juga obatnya ya. Walaupun sebenarnya pilihan utamanya ya adalah golongan nitrat ya untuk merilis daripada gejala nyerinya ya. Oke, kemudian kita harus menurunkan demand daripada jantung. Ya, kita gunakan beta blocker ya. Kemudian kita berikan terapi daripada coronary artery disease. Nah, ini lebih ke maintenance sudah yang saya katakan tadi ya. Lebih ke maintenance. Kita kurangi kadar kolesterol dengan menggunakan statin ya. Jadi statin ini adalah obat protektor untuk terjadinya arteri coronary artery disease ya, dan dia juga sebagai selain dia sebagai protektor dia juga sebagai obat definitif ya apabila sudah terjadi ya. Nah, bisa kemudian dilakukan untuk tahap yang lebih lanjut ya, kalau memang itu tidak teratasi, kita gunakan prosedur bedah. Ini tadi PCI ya. Jadi diberikan stent ya. Stenting di situ melalui PCR ya, percutaneous catheterization ya. Jadi dimasukkan di situ kateter ya, di balloning ya arteri koronernya yang mengalami penyumbatan tadi ya, atau angioplasti. Oke, angioplasti ini sudah membuka jantung ya, operasi open heart yang dilakukan oleh dokter bedah jantung ya, CABG, coronary artery bypass graft ya. Kemudian diperbaiki lifestyle-nya ya. Bagaimana pola makannya, yang sehat, bagaimana pola hidup yang sehat ya. Seperti itu. Oke, jadi inilah dia goals daripada treatment angina ya.
Oke, jadi ya ini sudah sesuai dengan yang dijawab oleh si Anes tadi ya. Oke, jadi kita mulai dengan obat-obatan, kita lanjut dengan tahapan yang lain. Ya, apabila PCI kalau memang itu sudah diperlukan dan kita maintenance dengan sesuatu yang bersifat preventif yang lain atau bersifat memperbaiki ya. Oke, ini sudah saya terangkan tadi ya. Jadi treatment kita itu adalah kita memperbaiki supply dan menurunkan demand. Normalnya seperti ini kan, kalau tidak terjadi angina, supply dan demand normal, setara ya. Terjadi angina, supply-nya menurun, demand-nya meningkat. Ini aterosklerosis, pembentukan plak aterosklerosis. Lebih lanjut nanti kita akan belajar di anti hiperkolesterolemia ya. Nanti saya juga yang akan mengajar ya. Nah, di tahap ini kamu perlu tahu seperti inilah. Ini lama-kelamaan kalau foam cell ini terus menebal bisa sampai menyebabkan ini menutup ya. Nah, kalau ini pecah dia kamu lihat, ini akan menyebabkan agregasi platelet di sini segala macam, tambah mempersempit daripada aliran darah di koroner ya. Kita bicara angina, kita bicara di koroner ya. Sampai ini menutup, nah itulah dia yang menyebabkan angina tadi ya. Misalnya ya. Jadi angina itu bisa jadi karena di saat ada aktivitas atau bisa jadi dia di saat istirahat. Kalau sudah dia saat istirahat itu sudah parah berarti ya. Oke. Penataan angina umumnya dengan terapi farmakologis, kita gunakan NO ya, kita gunakan beta blocker ya, kita gunakan kalsium channel blocker, kita gunakan anti agregasi platelet ya, aspirin, clopidogrel, kita gunakan antikoagulan ya, kita juga warfarin, heparin ini sudah tahap yang lanjut ya. Kemudian kita berikan penurun kolesterol. Jadi soalnya tadi obat-obat inilah yang diberikan ya untuk pasien yang mengalami angina tadi. Ada yang obat yang saat dia emergensi segera diberikan, ada yang memaintenance dan memperbaiki keadaannya lebih lanjut ya. Non farmakologis ya ini revaskularisasi miokard. Bisa dengan PCI kalau memang ternyata tidak memungkinkan lagi PCI dengan pembedahan. Jadi dilakukan angioplasti, diambil pembuluh darah. Biasanya pembuluh darah di sekitar betisnya ya. Itu yang dijadikan pengganti daripada arteri koroner ya. Itu tentunya sudah operasi besar ya. Open heart ya. Modifikasi lifestyle ya. Ini tadi obatnya nitrat, beta blocker, kalsium channel blocker. Kenapa nitrat di atas? Karena dia adalah pilihan utama, bukan pilihan utama ya. Obat utama saat gejala itu akut ya. ACE inhibitor juga bisa ya. Kemudian antiplatelet, statin, anti hiperkolesterolemia, ada new terapi ya. New terapi nanti kita lihat ya. Nah, obat yang paling pertama diketahui dan untuk mengatasi angina itu adalah golongan nitrat ya, lebih dari 100 tahun. Kenapa? Karena onsetnya cepat ya, sangat-sangat lipid soluble. Oke, cuma kekurangannya apa? Kekurangannya dia mengalami biotransformasi di first pass metabolisme di hati ya. Makanya pemberiannya secara sublingual yang lebih efektif ya. Sehingga menyebabkan fraksi obat utuh dia yang sampai ke arteri koroner dan bukan hanya koroner ya, sistemik itu cepat untuk menyebabkan vasodilatasi. Oke. Nitrogliserin. Oke, diberikan secara sublingual. Dia murah dan dia kadang diberikan sebagai profilaksis ya. Isosorbit dinitrit, ya durasinya lebih lama, durasi kerjanya lebih lama ya. Metabolitnya juga aktif dalam bentuk 5 isosorbit mononitrit ya. Nah, ini dia isosorbit mononitrit
atau long acting transdermal patch. Ini kalau dia kita berharap penggunaannya secara long actingnya ada titranitrat ya. Jadi perbedaan semuanya itu adalah di onset dan durasi kerja. Isosorbit dinitrit, nitrogliserid ini biasanya yang paling cepat onsetnya, disertai juga dengan isosorbit dinitrit ya. Golongan-golongan yang lain mungkin juga cepat, tapi mungkin bisa nanti dilihat ya mana yang paling cepat. Lebih cepat maka lebih baik dia dalam melakukan terapi ya. Jadi penggunaan nitrat ini semua tipe angina dia digunakan ya. Pada akut miokard infark dia juga digunakan. Pada chronic heart failure ya, gagal ginjal kronik dia digunakan ya. Bahkan isosorbit dinitrat ini digunakan untuk profilaksis terjadinya serangan angina pectoris dan miokard infark pada pasien yang CHF ya. Nah, efek sampingnya dapat terjadi takikardia ya, flushing ya, jadi kemerahan pada wajah, baru pusing ya, dan hipotensi ortostatik ya. Ya seperti yang saya terangkan kemarin ya, sempoyongan sering rasanya pasiennya dengan perubahan gerak ya. Oke, ini adalah golongan nitrat ya. Oke, bisa kamu baca sendiri nanti ya, banyak macam ya, ISDN, isosorbit dinitrit, nitrogliserin segala macam ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia high lipid solubility, makanya dia bisa digunakan secara sublingual, apalagi dia bioavailability-nya very low katanya. Artinya fraksi obat utuhnya yang bisa melewati first fast metabolism di hati itu sangat minim. Jadi kalau digunakan dia dengan per oral diminum, nanti fraksi obat utuhnya sedikit, cuma yang bisa sampai ke arteri koroner. Makanya memanfaatkan sifatnya yang high solubility, high lipid solubility, maka digunakanlah dia bentuknya dalam sublingual ya, ataupun apa namanya ini, inhaler ya, atau semprot di mulut ya. Nah ini dia extensive first pass metabolism dia. Oke, dia bisa sangat cepat diabsorpsi dari manapun, dari kulit pun bisa ya, dari mukosa sublingual bisa, segala macam karena dia sangat high solubility. Nah, biasanya obatnya semakin tua obat itu, dia waktu paruhnya semakin rendah. Maksudnya obat-obat yang sekarang itu sudah dibuat gimana supaya waktu paruhnya itu lebih meningkat gitu ya. Yang paling baru itu katanya ada tetranitrat yang dia paling panjang waktu paruhnya ya. Pemberiannya sublingual ya. Oke. Ini sediaan nitrat. Oke. Ada isosorbit dinitrit, ada ini apa nih? Gliseril tetranitrat ya. Kemudian ada isosorbit mononitrat. Nah, ini waktu paruhnya, plasma clearance-nya kamu pelajari sendiri ya. Masa kerjanya kita lihat. Lihat ini kalau golongan nitrogliserin sublingual. Ya, isosorbit dinitrit ini yang paling cepat. 10 menit dia sudah bisa bekerja. Makanya dia digunakan pada fase akut untuk merilis gejala ya. Oke. Yang lain bisa kamu lihat ya. Dosisnya berapa? Masa kerjanya gimana ya? Masanya kerjanya hanya 10 menit sampai 30 menit, tapi onsetnya cepat ya. Ini masa kerja ya. Mohon maaf, masa kerjanya biasanya langsung ya. Begitu diberikan, begitu dia diserap, langsung dia masuk ke arteri koroner, langsung terjadi vasodilatasi. Mungkin hitungannya hanya 1-2 menit ya. Tapi masalahnya dia masa kerjanya juga singkat, makanya dia adalah obat untuk merilis daripada gejala secara cepat. Jadi di awal dia diberi ini, nanti di maintenance kamu beri yang lain ya. Oke.
Nah, ini sediaannya yang lain, boleh dilihat ya. Nah, ini bagaimana kalsium kalmodulin kompleks dari MLCK ya, myosin light chain kinase di otot polos daripada arteri koroner ya. Karena kita bicara ini arteri koroner ya, atau otot jantung juga bisa ya. Otot polos arteri koroner ya terutama ya. Bagaimana dia menyebabkan relaksasi dan kontraksi. Oke. Nah, kamu lihat di sini. Myosin ya, myosin kalau terfosforilasi akan dia bersatu dengan aktin menyebabkan muscle contraction. Bagaimana sih ini terjadi? Dimulai dari ini ya. Jadi ada kalsium yang masuk. Kalau terjadi potensial aksi ya, terstimulasilah kalsium masuk ya. Kalsium ini dari outside masuk ke inside daripada otot jantung, walaupun di inside ada ya dari retikulum sarkoplasmik ya. Dia akan kemudian kalsium yang sudah berada di sitoplasma itu akan berikatan dengan kalmodulin membentuk kalsium kalmodulin kompleks. Oke. Nah, kalsium kalmodulin kompleks inilah ya yang berperan nanti mengaktifasi lebih lanjut daripada myosin light chain kinase ini dari bentuk dia terfosforilasi menjadi bentuk bebasnya sehingga dia yang aktif nanti untuk menyebabkan kontraksi otot ya, myosin light chain kinase ini. Second messengernya adalah CAMP dan CGMP. Ini second messengernya. Jadi aktivitas CGMP itu melepaskan myosin light chain kinase dari gugus fosfornya sehingga dia menjadi bentuk aktifnya untuk melakukan kontraksi otot gitu ya. Jadi kamu lihat di sini kalau kita blokade aktivitas ini, maka kita akan mengurangi kontraksi otot atau kita mencegah kontraksi otot kan? Makanya kita berikan kalsium channel blocker. Seperti itu ya. Di sini juga nanti ada ya. Nah, bagaimana kita tingkatkan CGMP-nya sehingga nanti efeknya adalah bukan muscle relaksasi tapi muscle kontraksi. Karena CGMP ini yang menyebabkan fosforilasi MLCK ini menjadi bentuk tidak aktifnya. Ya, bentuk tidak aktifnya adalah yang terfosforilasi gitu ya. Jadi kalau ini ditingkatkan konsentrasinya, maka bentuk MLCK cenderung akan mengarah ke bentuk yang tidak aktifnya ya. Sehingga kontraksi otot tidak terjadi sehingga berarti peningkatan ini adalah menyebabkan muscle relaksasi. Muscle relaksasi menyebabkan kalau itu di arteri koroner menyebabkan vasodilatasi ya. Oke, ini makanya Kak Cia bilang, ini lihat CGMP-nya ditingkatkan, kalsium intraseluler kalsiumnya juga akan menurun, relaksasi daripada otot polos, pembuluh darah sistemik dan koroner ya. Oke, nah di sini nitrogliserid, organik nitrat. Kamu lihat, dia meningkatkan CGMP, akhirnya myosin light chain kinasenya terfosforilasi. Kadar kalsium sitosol daripada kalsium juga diturunkan dengan aktivitas ini semua ya. Jadi CGMP yang meningkat ini juga akan menurunkan aktivitas kalsium di sini ya. Ujungnya ya. Sehingga nanti akhirnya terjadi muscle relaksasi. Lihat di sini harus ada gugus subhidril dalam nitrat ini berikatan dengan membran otot polos pembuluh darah tersebut ya, ada gugus subhidril ya. Nah, gimana sih nitrodilator ya? Nitrodilator ini bekerja ya pada sistem kardiovaskular. Secara sistemik, vaskular sistemik dia menyebabkan vasodilatasi, terutama di arteri vena, di pembuluh darah vena. Ya. Walaupun arteri juga, tapi efektivitasnya di vena itu lebih besar. Tapi kita perlukan dia untuk di arteri koroner ya. Oke, jadi secara sistemik dia berpengaruh ya. Secara di arteri koroner dia juga berpengaruh ya. Kemudian dengan itu dia akan menyebabkan penurunan tekanan vena ya. Kemudian juga menurunkan tekanan arteri. Walaupun
efeknya kecil. Walaupun kecil, tapi ini sangat kita butuhkan untuk arteri koroner kita, ya kan? Makanya nanti di sini dia ya, di koroner ini ya. Ini kalau yang sistemik ya, yang sistemik efeknya lebih kepada vena ya. Kalau yang koroner ya ini dia, kita kerjanya di arteri yang kita inginkan, menyebabkan vasodilatasi arteri koroner. Sehingga memperbaiki vasospasme dan mencegah vasospasme ya. Kemudian memperbaiki perfusi darah di subendokardial ya. Dan ini akan memperbaiki delivery oksigen ke otot jantung yang mengalami hipoksia dan iskemia. Kalau pada jantung itu sendiri, dia akan menurunkan preload dan afterload. Mana ini secara langsung akan menyebabkan stresor pada dinding jantung akan berkurang ya. Dan ini dan dia juga akan menyebabkan demand oksigen jantung menjadi berkurang. Oke, ini dia ya. Preload diturunkan, afterload diturunkan, heart rate turunkan, contractility ya segala macam ya. Nanti kita bagaimana obat-obatan tersebut di mana dia dominan bekerja pada bagian-bagian tersebut ya. Nah, ini ada kolateral ini tadi ya. Kolateral juga diameternya bisa ditingkatkan dengan vasodilatasi dengan nitrodilator. Oke. Sehingga area iskemik ini diharapkan membaik dia oksigenasi dan perfusi dan oksigenasi ya. Oke, ini kita sudah bahas ya. Jadi kita gunakan nitrat untuk mendilatasi arteri koroner, kolateral arteri kolateral, dia juga mendilatasi arteriol, mendilatasi pembuluh darah vena sehingga meningkatkan kapasitasnya. Ini yang sistemik ya. Jadi nitrat itu bekerja di jantung melalui arteri koroner, juga bekerja secara sistemik. Oke? Bisa dilihat-lihat nanti biar lebih paham ya. Nah, ini preparatnya daripada nitrodilator. Oke. Bisa dibaca saja. Toleransi nitrat. Nah, kita lihat tadi kan nitrat itu dia mau berikatan ya. Bukan berikatan ya. Dia mau menembus daripada membran membran sel, dia memerlukan gugus sulfhidril. Kalau deplesi gugus sulfhidrilnya biasanya nitrat itu akan masalah nanti ya, untuk dia itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan bekerja di bagian-bagian yang diinginkan ya. Sehingga kalau ini terjadi deflesi gugus sulfhidril, maka akan terjadi toleransi terhadap nitrat ya. Begitu juga aktivitas neurohormonal menyebabkan aktivitas simpatis dan pelepasan vasokonstriktor seperti endothelin dan angiotensin 2 yang akan mengcounteract efek daripada vasodilatasi yang di induksindilator. Nah, kalau kita berikan nitrodilator, kan dia secara cepat akan terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi ini menyebabkan apa? Peregangan di baroreseptor akan berkurang kan? Begitu juga preload yang berkurang, ini akan direspon oleh sistem renin, angiotensin, aldosteron kita untuk menyebabkan vasokonstriksi ya. Jadi kalau ini counter attack ini terjadi secara berlebihan, akan terjadi toleransi nitrat. Oleh sebab itulah nanti makanya kita tidak boleh menggunakan hanya satu obat, kita gunakan obat yang lain, CCB, untuk mengatasi aktivitas tersebut ya, mengcounter attack, atau aldosteron antagonis kita berikan untuk mencegah counter attack tersebut ya. Oke. Ekspansi pembuluh darah dan plasma agar penggunaan vasodilatasi jangka lama sehingga terjadi hemodilusi di atom. Peningkatan pembentukan radikal bebas ya, oke, O2- ya. Maka nitrit oxide ya, nitrat organik ini akan dimakan oleh anion tersebut dan akan menghasilkan peroksiditrit yang akan menghambat
kerja daripada guanilat siklase. Guanilat siklase ini kita perlukan untuk dirubah menjadi siklik GMP tadi kan, siklik guanilat monoposfat tadi ya, sehingga akan menurunkan konsentrasi CGMP, akhirnya dia menjadi vasokonstriksi. Kita kan butuh banyak untuk melakukan relaksasi harusnya ya. Oke, toleransi ini dapat dicegah dengan menghentikan terapi selama 8-12 jam atau mengubah interval penggunaan. Jadi ada periode nitrat free interval setiap harinya ya, selama 8-12 jam, atau ada masa-masa dia di kelang-kelang pemberiannya ya. Nitrat free interval biasanya dilakukan pada malam hari. Nah, ketika angina biasanya lebih jadi 8-12 jam ini biasanya malam hari itu dia dilepas penggunaannya ya. Dari pasien mau tidur sampai besok pagi baru dia diberikan lagi ya. Oke, side effect-nya ini headache, orthostatic hypotension, tachycardia, ada flushing, skin rash, keracunan thiocyanat ya, karena ini golongan thiocyanat ya, nitrat ini ya. Oke, konversi daripada nitrat yang pada konsentrasi yang tinggi bisa menyebabkan oksidasi dari ion perovskita ya. Ini sehingga ini ada nanti gangguannya ke arah pembentukan hemoglobin segala macam lah ya. Convert hemoglobin to methemoglobin, reduce O2 supply. Oke. Nah, kalsium antagonis ini sudah kita bicarakan lah ya, masuknya ion kalsium ke dalam sel otot itu dicegah sehingga terjadi vasodilatasi. Jadi mencegah vasokonstriksi dengan menghambat aliran ion ya, ion kalsium ya. Sering dikombinasi dengan beta blocker. Hati-hati, dia menyebabkan konstipasi ya. Jadi dia otot polos di saluran cerna kita juga akan ikut terpengaruh sehingga menyebabkan konstipasi. Dan otot-otot kita itu terasa seperti fatigue ya, karena kalsiumnya di blokade ya, edema pada mata kaki ya. Verapamil jangan digunakan pada penderita dengan CHF. Ini sudah kita katakan tadi ya. Kenapa? Karena kerjanya tadi di jantung kan. Kerjanya di jantung itu sangat kuat kan. Jadi kalau yang pasiennya sudah chronic heart failure itu hati-hati ya penggunaannya. Waktu paru yang paling panjang allogeneic dan velodipin. Oke, ini sudah kita bicarakan tadi, hampir sama dengan yang kemarin ya, kalsium antagonis, ada derivat DHP, ada yang non ya. Nah, kemudian ini verapamil aktivitasnya sangat kuat di otot jantung. Jadi kalau kamu mau gunakan dia sebagai anti angina, hati-hati karena efektivitasnya untuk mensupresi jantung juga sangat tinggi. Jadi sebaiknya jangan gunakan dia kalau pasiennya sudah menderita penyakit jantung yang parah ya. Mungkin kita gunakan kalsium channel blocker yang lain. Yang sifat vasodilatasi yang kita inginkan itu lebih baik. Yang baik dan efeknya pada jantung itu kurang. Contohnya ini nifedipin ya. Tapi kalau kamu mau mengambil efek vasodilatasinya dan juga efek supresi jantungnya ya bagus pakai verapamil ya. Seperti itu. Oke, ini dia ya. Ini sama seperti kemarin ya. Hati-hati penggunaan verapamil dan dithiazem sebagai anti angina karena dia mempengaruhi S-anud dan AV-nud dan kontraktilitas. Walau ada efeknya ke arteriol tapi efeknya juga kurang. Jadi sebaiknya jangan gunakan obat ini kalau memang dia punya masalah jantung. Lebih baik menggunakan yang ini nifedipin, amlodipin ya. Kalau sebagai anti angina untuk mengurangi spasme daripada arteri koroner ya. Oke. Nah, anti iskemik efek dari kalsium antagonis, oke, ini bisa kamu baca sendiri, sudah saya terangkan tadi ya. Intinya meningkatkan supply, menurunkan demand ya. Kita gunakan vasodilator ya. Kita turunkan Walls
stress di wall stress demand-nya ya, segala macam ya. Oke. Nah, beta blocker ya, dia menurunkan heart rate, stroke volume, dan cardiac output pressure. Ini sudah kita bahas kemarin. Dia juga bisa digunakan sebagai anti angina ya. Oke. Oke, ini aktivitasnya, lihat. Jadi dia aktivitasnya lebih di sini ya. Kita lihat tadi ya, menurunkan kontraktilitas, menurunkan afterload, menurunkan heart rate ya. Jadi menurunkan demand oksigennya di sisi ini. Punya nggak dia efek di sisi systemic vascular resistance? Ya punya ya, tapi efeknya itu sudah bukan efek itu yang utama pada penggunaan beta blocker sebagai anti angina ya. Oke, ini persediaannya. Nah, ini ada obat baru ya. Namanya ranolazine ya. Ranolazine ini kita lihat, jantung yang sudah mengalami iskemia, itu dia akan memperburuk lagi iskemia tersebut. Dengan apa? Dengan cara gimana? Iskemia tersebut akan memperburuk iskemia. Bentar ya, saya matikan dulu. Nah, bagaimana iskemia itu akan menyebabkan peningkatan lead inward daripada natrium. Kita lihat kan pada potensial aksi. Pada potensial aksi ada fast inlet, bukan fast inlet ya. Fast inward, ada lead inward kan. Nah, makanya kamu harus ngerti lah itu ya. Potensial aksi ya. Nanti ada kita bicarakan ya. Pada anti aritmia dan yang lainnya. Nah, di lead inward-nya itu dia akan keadaan iskemia itu akan meningkatkan lead inward. Lead inward yang meningkat ini berarti akan menyebabkan natrium overload. Natrium overload akan menyebabkan kalsium overload. Kalsium overload akan menyebabkan diastolic relaxation failure, gagal relaksasi diastolik. Ini akan menyebabkan peningkatan tension diastolik ya. Tegangan diastolik ya, tekanan diastolik, dan menyebabkan extravascular compression sehingga dia akhirnya memperparah iskemia. Nah, disinilah fungsi daripada ranolazine ini, obat baru ini dalam menginhibisi lead inward natrium current. Dia potong di sini sehingga iskemia itu tidak menyebabkan perburukan pada iskemia yang lebih lanjut ya. Oke ya. Terapi farmakologis untuk mencegah infak miokard ya. Jadi gini ya, ini agak-agak rancu, agak-agak apa ya, materi kuliah kalian itu yang di jadwal itu ada anti infak, miokard infak, ada anti angina, itu sebenarnya ya ini mirip-mirip ya. Jadi saya berikan ini sebagai anti angina, ini juga sebagai anti miokard infak gitu loh. Nanti ya obatnya ini juga gitu ya. Walaupun harusnya ya kita bahas lebih ini ya, lebih detail, tapi ya nanti kamu baca sendiri bisa. Saya kasih kamu materi tentang anti angina, itu sebenarnya adalah anti miokard infak juga ya. Jadi jangan kamu bilang nanti anti miokard infak itu belum dikasih kuliahnya, jangan ya. Oke, terapi farmakologis untuk mencegah miokard infak akut, terapi antiplatelet ya. Oke. Aspirin dosis rendah ya, aspirinnya dosis rendah. Tadi Anes bilang dosisnya sampai 300, salah ya. Ya nggak tahu saya ya perkembangan ilmu, mungkin dokter jantung ngajarinya seperti itu ya. Tapi efek anti agregasi platelet ya pada penggunaan aspirin ya atau apa namanya ini, itu adalah pada dosis 75 sampai 150 miligram. Itulah dia efek terapi anti agregasi plateletnya ya. Kalau di atas itu biasanya digunakan untuk
analgetik ya, aspirin analgetik ya sampai 300 sampai 500 miligram. Tapi sekarang itu tidak digunakan lagi ya aspirin sebagai analgetik ya. Dulu ya aspirin itu sebagai analgetik. Sekarang sudah karena efek sampingnya yang sulit ditolerir ya, terutama pada lambung yang menyebabkan iritasi lambung dan sebagainya ya, efek-efek yang lain. Oke. Oke, kemudian antagonis adenosin difosfat ya kita gunakan ya. Nah, ini sebagai anti agregasi platelet juga ya, clopidogrel. Jadi kita bisa gunakan aspilet atau aspirin atau gunakan clopidogrel dan yang lainnya ini contohnya ya, antagonis ADP. Nanti kita baca nanti kita pelajari ini di anti agregasi platelet dan anti koagulan ya. Nanti ada kita belajar. Kemudian, nah ini antikoagulan, heparin dan warfarin ya. Kemudian pemberian terapi anti hiperkolesterolemia menggunakan statin. Oke. Oke, ini sudah dibahas tadi ya. Tidak usah kita ulang. Nah, intinya sebenarnya ya anti angina ini gunanya adalah untuk menurunkan demand dan meningkatkan supply. Masing-masing obat ada efek-efeknya di bagian-bagian tertentu dari jantung, pada heart rate, pada afterload, pada preload, pada kontraktilitas, pada ejection time-nya. Ejection time-nya ya. Nah, untuk nitrat alone, dia heart rate, dia refleksnya increase ya. Kalau nitrat. Ya, yang saya katakan tadi, bisa ada kompensasi kan. Kalau di sini decrease. Walaupun di sini increase, tapi kan di sini decrease ya. Segala macam. Intinya adalah untuk mengurangi demand ya. Nah, ini bisa kamu baca ya, beta blocker bagaimana efeknya pada masing-masing aktivitas ini. Gimana kalau keduanya? Oke. Nah, kira-kira bagusan dikombinasi atau satu-satu? Lihat. Nitrat pada heart rate ada refleksnya, ada peningkatan refleks ya. Ada efek peningkatan refleksnya dan pada kontraktilitas juga ada peningkatan refleks. Ini kan harusnya yang tidak kita inginkan ya. Beta blocker juga gitu ya. Preload ini meningkat dia ya. Kalau dia digunakan sendiri-sendiri ya, beta blocker saja atau kalsium channel blocker saja ya. Ini efeknya sebenarnya tidak kita inginkan ya, walaupun efek yang lain. Nah, oke. Di sini juga ini efeknya ini sebenarnya tidak undesirable effect ya, yang in italic ya. Ini increase, refleks, ini ya. Nah, penggunaan kombinasi itu akan mengatasi itu semua. Itu maksudnya ya. Jadi apa yang digunakan? Nitrat tambah beta blocker atau dengan kalsium channel blocker. Oke. Jadi nitrat ini dikombinasi dia dengan beta blocker atau dengan kalsium channel blocker. Baru efek-efek yang undesirable effect ini bisa diatasi. Itulah gunanya multimodal terapi dengan memberikan kombinasi pada terapi anti angina ya. Jadi lebih bagus adalah kita kombinasi golongan nitrat dengan beta blocker atau dengan kalsium channel blocker. Oke. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya, Dek? Ya. Ayo. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan materi kita yang kedua ya. Biar cepat ya.